Kisah dimulai dengan seorang wanita muda tergeletak di lantai mendengarkan seseorang berkata bahwa jika dia masuk penjara menggantikan orang lain, dia akan menikahinya. Suara itu terdengar kesal karena dia masih berbaring dan menyuruhnya berhenti berpura-pura mati dan bicara. Wanita itu masih sedikit bingung dengan semua yang terjadi, tapi sepertinya dia mengenali suara itu. Tampak sangat marah, pria itu bertanya pada Sylvia Murray, apakah dia bisu dan mengapa dia tidak mengatakan apa-apa. Dia terus bertanya, apakah dia tidak mendengarnya, karena dia menyuruhnya masuk penjara menggantikan Eve. Sylvia kini tampaknya mulai memahami di mana tepatnya dia berada dan siapa pria ini. Saat dia ingat bahwa pria itu adalah mantan suaminya Charles Lawson. Wanita lain juga tampaknya berada di ruangan itu, memberitahunya untuk tidak melakukan ini, karena dia tidak ingin merusak kehidupan menjanjikan seseorang karena dirinya. Dia bersikeras akan masuk penjara sendiri, tapi mengatakan dia benar-benar tidak berniat menabrak orang itu dengan mobilnya karena Sylvia meneleponnya saat itu untuk memulai pertengkaran, karena dia terlalu dekat dengan Charles. Hal itu membuatnya gugup saat mencoba menjelaskan, dia berhenti bicara dan meletakkan tangannya di dada seolah kesakitan. Charles memberitahunya bahwa dia mengerti itu, bukan salahnya, dan menyuruhnya tenang karena jantungnya mungkin tidak kuat dan jangan khawatir karena dia akan mengurus semuanya. Mengungkapkan sifat aslinya, dia hanya menjawab, "Chuck, kamu sangat baik padaku, Sylvia." Menyaksikan semuanya, dia menyadari bahwa Evelyn Lloyd juga ada di sana. Dia ingat Eve pernah berkata bahwa dia dan Chuck akan menikah dan bahkan meminta Sylvia untuk kembali menyaksikan kebahagiaan mereka. Meskipun Sylvia tidak terlalu senang karena dia baru saja mengalami keguguran dan orang tuanya meninggal karena dia. Dan sekarang bahkan Charles kesayangannya akan menjadi milik Eve. Sementara Sylvia gemetar melihat ponselnya tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Eve melanjutkan mengatakan bahwa ibu dan ayahnya sangat mencintai Sylvia, sehingga ketika dia meminta seorang adik perempuan untuk bermain, mereka benar-benar mengadopsi seorang gadis kecil. Jika bukan karena Sylvia, dia tidak akan memiliki semua yang dia miliki sekarang. Dia bahkan mengakui sedikit menyesal karena pada akhirnya Sylvia kehilangan ginjal, dan itu menyebabkan ibunya meninggal demi menyelamatkannya. Namun Eve percaya Sylvia akan memaafkannya pada akhirnya. Pada saat itu Sylvia merasakan nyeri tajam di dadanya dan pingsan. Di kereta bawah tanah dia mendengar kata-kata terakhir dari kehidupan masa lalunya. "Aku satu-satunya keluargamu sekarang," yang diucapkan oleh Eve. Kembali ke masa kini, Sylvia mengingat semua yang terjadi di masa lalu dan bagaimana itu benar-benar hal terakhir yang dia dengar saat jatuh sakit di kereta bawah tanah. Tapi bagaimana dia bisa kembali ke saat ini? Melihat perabotan dinding dekorasi, dia menyadari dia berada di rumah Charles. Dan dia terus menekannya ingin tahu mengapa dia tidak merespons. Apakah dia begitu bahagia sampai tidak bisa bicara? Karena Charles bilang dia benar-benar akan menikahinya. Dia juga mempertanyakan Sylvia bertanya, mengapa sebagai saudara perempuan Eve, dia selalu melakukan segalanya untuk menyakitinya. Dia mengklaim bahwa jika Sylvia tidak menelepon dan mengatakan hal-hal yang menyakitkan kepada Eve, dia tidak akan mengalami nyeri jantung dan menabrakkan mobilnya ke seseorang. Bagaimana seseorang bisa begitu kejam? Itulah mengapa lebih baik baginya untuk bangun dan menerima tawaran itu. Dia akan menepati janjinya jika Sylvia pergi ke polisi dan mengaku bahwa dialah yang mengemudikan mobil pagi itu. Setelah mendengar semua omong kosong itu, Sylvia menepis tangan Charles yang memegang dagunya dan menyuruhnya untuk tidak menyentuhnya. Dia bangkit dan benar-benar tidak bisa mengingat apa yang terjadi setelah dia sakit. Tapi adegan yang berulang ini, dia tahu betul karena dia masih menyimpannya di hatinya sampai hari ini. Itu adalah momen yang menandai awal dari semua tragedi dalam hidupnya dan tentu saja penyesalan terbesarnya.
Charles dulunya adalah pria yang sangat dicintainya, dan Evelyn, gadis yang diadopsi oleh orang tuanya, karena dia adalah putri teman-teman mereka. Sylvia ingat dia jatuh cinta pada Charles pertama kali dia melihatnya. Ketika mereka masih anak-anak, dia menyelamatkan Charles, dan karena itu keluarga mereka memiliki hubungan yang sudah lama terjalin, yang menyebabkan mereka bertunangan sejak usia sangat muda. Sayangnya, orang yang benar-benar dicintai Charles adalah Evelyn. Karena mereka berdua saling mencintai, Sylvia pun tersisih. Namun karena terlalu mencintai Charles, dia tidak menyadarinya dan akhirnya menderita karena melakukan segalanya untuknya. Dia bahkan setuju untuk masuk penjara menggantikan Eve. Di penjara, dia menderita perundungan dan dipukuli dengan parah oleh narapidana lain yang menyebabkan ginjalnya pecah. Begitu dia dibebaskan, Charles memang menepati janjinya untuk menikahinya. Dan dia benar-benar percaya dia akhirnya akan bahagia, tapi bukan itu yang terjadi. Karena dia memperlakukannya seperti orang asing selama pernikahan mereka. Dia bahkan berselingkuh dengan Eve saat Sylvia sedang hamil. Putus asa dengan bayi di kandungannya, dia memutuskan untuk pergi. Setelah meninggalkan rumah lamanya, dia mendengar kabar bahwa ayahnya meninggal karena terlilit utang dan tidak sanggup menanggungnya. Kelelahan oleh segalanya, dia akhirnya mengalami keguguran. Namun sayangnya dia baru mengetahui bahwa itu semua adalah ulah Evelyn di saat-saat terakhir hidupnya. Marah karena tangannya ditepis, Chuck bertanya apa maksud Sylvia dengan itu. Dia menjawab bahwa itu berarti dia tidak akan masuk penjara, karena dia tidak ada hubungannya dengan kecelakaan itu. Dan karena dia tahu bahwa masuk penjara tidak akan membawa kebaikan baginya, hanya lebih banyak penderitaan. Dia menambahkan bahwa Evie yang seharusnya masuk penjara. Mungkin jika dia menyerahkan diri itu, bahkan bisa mengurangi hukumannya. Sylvia percaya bahwa meskipun ini semua hanya ilusi, sebelum dia meninggal, dia tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan lagi. Charles terkejut dengan apa yang baru saja didengarnya dan bertanya kepada Sylvia, apakah dia tahu apa yang dia katakan. Bagaimanapun Evie memiliki kesehatan yang rapuh dan masuk penjara mungkin akan membunuhnya. Muak dengan situasi itu, Sylvia mengatakan itu bukan masalahnya dan berbalik untuk pergi. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa begitu bodoh jatuh cinta pada pria yang memperlakukannya dengan begitu kejam. Sebelum pergi, dia menambahkan bahwa dia tidak tertarik menyakiti dirinya sendiri demi siapapun. Dia mencoba pergi dengan cepat, karena jika ini benar-benar hanya ilusi, mungkin pulang akan memungkinkannya melihat orang tuanya lagi. Tapi sebelum dia bisa pergi, Charles mengejarnya berteriak, menanyakan apakah dia tidak punya hati nurani. Lagi pula Evie adalah adiknya. Hal itu membuat sang protagonis berhenti tepat sebelum keluar dan menanyainya tentang hati nurani. Lagi pula, siapa yang mencoba mengirimnya ke penjara untuk menanggung kesalahan atas kejahatan orang lain. Dia juga menjelaskan bahwa Evie bukan saudara kandungnya. Nama keluarga Evie adalah Lloyd, sementara namanya adalah Murray. Dia hanya diadopsi ke dalam keluarga Sylvia. Dan kedua, tidak semua orang pantas diperlakukan dengan baik. Evie merasa perlu untuk berdrama lagi sebelum adiknya pergi bertanya, mengapa Sylvia begitu kejam? Karena mereka tinggal di bawah atap yang sama selama lebih dari 1 dekade, suka atau tidak. Evie mengatakan dia selalu menganggap Sylvia sebagai adiknya. Chuck ikut campur untuk menghibur kekasihnya dan memberitahunya untuk tidak mendengarkan apapun yang dikatakan Sylvia. Sementara itu, sang penjahat mencoba memahami apa yang terjadi pada Sylvia hari ini. Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu agresif? Biasanya, dia hanya menuruti semua yang dikatakan Chuck dan dia. Melihat semua drama ini, Sylvia hanya mengatakan, dia tidak punya adik yang tidak tahu berterima kasih seperti itu. Sebelum dia bisa melanjutkan, Charles menyela dan berkata, "Cukup, aku sudah setuju menikahi Sylvia. Jadi apalagi yang dia inginkan?" Dia hanya menjawab bahwa dia ingin membatalkan pertunangan
jika itu yang terus mereka permasalahkan padanya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak akan menghalangi lagi, jadi yang terbaik adalah berpamitan di sini. Dan sekarang dia bisa pergi menikahi Evie kesayangannya. Jika itu yang terus mereka permasalahkan, dia menjelaskan bahwa dia tidak akan menghalangi lagi. Jadi yang terbaik adalah berpamitan di sini. Dan sekarang dia bisa pergi menikahi Evie kesayangannya. Baik Evie maupun Charles terkejut, tapi dia mulai gemetar karena marah dan mencengkeram Sylvia sebelum dia bisa pergi. Menanyakan apa maksudnya, tapi Evie menarik Charles. Ini berubah menjadi tarik-menarik. Sementara itu, kepala pelayan masuk mengatakan bahwa ibu Charles menelepon karena pamannya akan segera tiba, dan dia ingin Charles tetap di rumah utama untuk menunggunya. Masih memegang pergelangan tangan Sylvia, Charles berkata, "Baiklah, aku akan segera pergi sayangnya." Karena semua kekacauan ini, Charles benar-benar lupa bahwa pamannya akan datang hari ini. Jadi dia meminta Sylvia untuk menunggu di sana agar mereka bisa menyelesaikan masalah saat dia kembali. Tapi dia menjelaskan bahwa dia tidak akan tinggal karena penahanan ilegal bisa berujung pada hukuman penjara hingga 3 tahun. Dia menunjukkan nomor 911 kepadanya, menjelaskan bahwa dia akan melaporkannya jika dia mencoba memaksanya untuk tinggal. Evie mencoba menenangkan keadaan, menyuruh Chuck untuk santai dan mengatakan dia akan mengantar Sylvia pulang. Dia melepaskan tangan Sylvia dan memberitahu Evie untuk tidak khawatir bahwa dia akan membantunya bagaimanapun caranya. Si antagonis sangat marah karena seluruh rencananya berantakan, karena dia tidak pernah membayangkan Sylvia akan meminta untuk membatalkan pertunangan dengan Chuck. Dan tentu saja Chuck juga tidak ingin mengakhiri pertunangan itu. Jadi Evie memutuskan untuk membalas dendam. Dia kembali ke akting manisnya, mengatakan dia akan mengantar Sylvia pulang. Tapi Sylvia menolak, mengatakan dia akan naik taksi sambil tertawa jahat. Evie bilang itu pilihannya untuk pulang sendirian. Kemudian di jalan hujan deras mengguyur saat sebuah mobil melaju kencang. Sopir bilang ada badai, jadi dia tidak bisa mengemudi terlalu cepat. Dia menyebutkan bahwa Tuan Lawson mungkin akan terlambat. Sesampainya di rumah, Charles, sopir itu, menyadari bahwa meskipun pria itu adalah paman Charles, dia terlihat jauh lebih muda dari yang diperkirakan. Bagaimana bisa seseorang yang begitu muda memimpin seluruh kelompok? Hujan semakin deras, dan tiba-tiba sopir melihat seorang wanita berjalan di pinggir jalan. Tepat di depan mobil, dia menginjak rem mendadak. Pria di dalam mobil terkejut, dan untungnya hanya menabrak wanita itu dengan ringan. Pria itu bertanya apa yang terjadi, dan sopir gemetar mengatakan dia pikir dia menabrak seseorang. Pria itu bilang dia akan pergi memeriksa. Dia keluar dengan payung dan bertanya, apakah wanita muda itu baik-baik saja? Tapi dia tampak terengah-engah dan sedikit memerah. Entah dari mana dia meraih dan menciumnya. Dia tetap membeku di sana, seolah mencium pria asing di tengah jalan belum cukup. Dia juga menggigit bibirnya. Dia mendorongnya menjauh dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Dia hanya jatuh ke tanah, sementara sopir tidak bisa melihat dengan jelas dari dalam mobil, mencoba memahami apakah semuanya baik-baik saja. Pria itu mencoba memahami apa yang terjadi, membersihkan bibirnya, tetapi wanita itu berdiri lagi. Dia memeluk pria itu dan memohon padanya untuk tidak pergi dan memeluknya. Saat dia mencoba mencari tahu apa yang salah dengannya, dia mulai mencoba menelanjanginya. Dia memutuskan untuk mengikat lengannya dengan dasinya. Dia memasukkannya ke mobil, menutupinya dengan mantelnya, dan memberitahu sopir bahwa mereka menuju rumah sakit. Sopir bingung karena seharusnya mereka pergi ke rumah Charles, tetapi paman itu mengatakan untuk pergi ke rumah sakit dan dia akan memberitahu Charles. Sementara itu, Sylvia gemetar di dalam mobil masih memerah. Tuhan tahu apa yang terjadi padanya. Nah, pria itu menelepon Charles untuk mengatakan bahwa dia mengalami situasi tak terduga dan harus membatalkan makan malam.
Sylvia mulai berbisik bahwa dia merasa sangat panas. Charles mendengar suaranya di telepon. Dia merasa suara itu familiar, tetapi tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Paman itu dengan cepat menyela, mengatakan dia akan secara pribadi meminta maaf kepada Ibu Charles dan menutup telepon. Sylvia benar-benar tidak sadar kepalanya bersandar di pangkuan paman. Mari kita sebut saja dia pria itu untuk saat ini. Memanggilnya paman membuat situasinya semakin aneh. Dia mengatakan lagi bahwa dia merasa sangat panas. Dia menyuruhnya duduk dengan benar dan memperingatkannya bahwa jika dia tidak bersikap baik, dia akan melemparkannya keluar dari mobil. Masih belum puas dia menerkam lehernya. Dan Anda bisa membayangkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Biarkan imajinasi setiap orang melanjutkan dari sana. Dia segera menyuruh sopir untuk menghentikan mobil. Dia keluar dari mobil, menariknya dari kursi, dan memasukkannya yang benar-benar tidak terkendali ke dalam bagasi. Dia kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Kasihan sekali situasi yang sulit. Keesokan paginya di rumah sakit Sylvia terbangun, tanpa tahu bagaimana ia bisa sampai di sana atau apa yang terjadi. Ia mendengar seseorang bertanya, apakah ia sudah bangun? Ketika ia menoleh, ia melihat seorang pria yang jelas tidak dikenalnya, dan pria itu bertanya, apakah ia mengingat sesuatu dari tadi malam. Melihat leher pria itu, ia melihat beberapa tanda aneh dan merasa malu karena telah membongkar malam liarnya seperti itu. Ingatan-ingatan itu kembali membanjiri ia memintanya untuk memeluknya, menciumnya, dan segala sesuatu lainnya dari malam sebelumnya. Ia panik dan merasa malu. Bagaimana bisa ia menyerahkan diri pada orang asing dan meninggalkan semua tanda itu di lehernya? Melihat reaksinya pria itu, menyadari bahwa ia baru saja mendapatkan kembali ingatannya dan sekarang bisa menjawab beberapa pertanyaan. Ia bertanya siapa dirinya dan mengapa ia sampai menghentikan mobilnya tadi malam. Namun Sylvia tidak bisa mengingat dengan pasti apa yang terjadi sebelum semua ingatan panas dari malam itu. Jadi ia bertanya, apa maksudmu aku menghentikan mobilmu? Ia mengatakan ia penasaran karena apa yang membuatnya mempertaruhkan nyawanya seperti itu. Tadi malam melemparkan diri di depan mobil di jalan, tahu ada kemungkinan besar pengemudi tidak akan bisa mengerem tepat waktu dan mungkin menabraknya. Sylvia mencoba menggali ingatannya untuk mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Ia ingat meninggalkan rumah, Charles memanggil taksi, dan setelah ia masuk, mereka menculiknya membawanya ke hutan dan memberinya sesuatu untuk diminum. Rupanya ada 3 pria yang melakukan ini. Penglihatannya mulai kabur, dan ia dengan cepat menendang pria yang memegangnya, lalu lari. Tapi sebelum ia bisa sepenuhnya melarikan diri, salah satu dari mereka menariknya dari belakang, melepaskan mantelnya, dan ia jatuh menuruni lereng. Ketika ia mengingat semua itu, ia menyadari bahwa ia benar-benar hampir mati. Atau sesuatu yang lebih buruk tadi, malam ia mengatakan ia perlu menelepon polisi. Melihat bahwa ia ingin menelepon polisi, pria itu mulai curiga ia mungkin berpura-pura menjadi korban. Berpura-pura bahwa seseorang menjebaknya, membiusnya, dan secara kebetulan murni dia akhirnya menghentikan mobilnya. Sylvia yang malang bersikeras bahwa itulah yang sebenarnya terjadi. Dan akhirnya dia menyadari bahwa dia benar-benar hidup. Dan meskipun dia kembali ke masa lalu, banyak hal yang terjadi sekarang tidak terjadi sebelumnya. Mungkinkah dia sebenarnya terlahir kembali? Mereka terinterupsi oleh ketukan di pintu dan seorang pria berambut pirang masuk. Bertanya, apakah dia sudah bangun? Menyadari dia sudah bangun, dia memberitahu Tuan Lawson bahwa mereka harus pergi. Karena orang-orang menunggunya di ruang konferensi perusahaan. Sebelum pergi, Tuan Lawson mengatakan bahwa wanita yang dibius muncul secara acak di depannya bukanlah hal baru. Dia bukan yang pertama, tapi untuk pertama kalinya, aktingnya sebenarnya lumayan. Jelas saja Sylvia sama sekali tidak menerima komentar itu dengan baik.
Karena dia bukan wanita matre yang mengejarnya, dia hanya mengalami nasib buruk dan bertanya apakah dia serius menyarankan dia menggodanya. Hampir tidak percaya sepatah kata pun yang dia katakan, dia bertanya, apakah dia benar-benar tidak. Jadi dia memanggilnya ego normi. Dia tidak begitu mengerti apa maksudnya dengan itu, tapi dia terus mencoba menghinanya. Bertanya apakah dia pikir dia itu segalanya karena uang, dan sebagai puncaknya, dia menambahkan bahwa tidak semua orang ingin mendekatinya. Teman yang datang bersamanya tidak bisa menahan tawanya dan bertanya, apakah Tuan Lawson tidak tahu apa artinya itu? Biasanya para gadis menggunakannya untuk menggambarkan pria yang biasa-biasa saja. Dalam segala hal tapi sangat narsis seorang yang egois. Dan ini pertama kalinya dia melihat seseorang memanggil Tuan Lawson biasa-biasa saja. Dia jadi kesal. Dia melempar tas yang dibawa temannya ke tempat tidur dan mengatakan dia tidak peduli siapa yang mengirimnya, tapi dia lebih baik membuang ide bodoh itu dari kepalanya. Karena jika mereka mencoba itu lagi, dia tidak akan main-main. Temannya juga mengucapkan selamat tinggal dan mereka membanting pintu saat keluar. Masih tertegun dengan seluruh situasi, Sylvia bertanya-tanya psikopat macam apa dia ini. Memang dia sedikit tampan, tapi sikap sombongnya benar-benar menjijikan. Dia bilang dia akan lebih baik jika berhenti menjadi orang yang egois. Melihat tas yang ditinggalkannya, dia bertanya-tanya, apakah itu semacam peringatan untuk menjauh dari pandangannya. Tapi ketika dia membukanya yang mengejutkan, itu adalah gaun ungu. Dan sejujurnya itu hal yang bagus, karena semua pakaiannya rusak, karena hujan dan lumpur tadi malam. Jadi mungkin dia tidak seburuk itu, tapi itu tidak berlangsung lama. Ketika dia sampai di resepsionis rumah sakit, resepsionis memberitahunya bahwa total biaya inapnya adalah $11.000. Dia terkejut, lagi pula dia hanya menginap 1 malam. Bagaimana bisa semahal itu? Perawat menjelaskan bahwa itu karena dia berada di sayap VIP. Sylvia bersikeras bahwa dia tidak pernah meminta untuk menginap di area VIP. Perawat menjawab bahwa temannya lah yang membuat permintaan itu. Jadi jika dia punya seseorang untuk dikeluhkan itu dia. Dia langsung menyesal berpikir dia sedikit pun baik, karena sekarang dia telah mempermainkannya. Secara mental dan fisik juga, di dokumen dia akhirnya melihat namanya. Tristan Lawson akhirnya. Kita punya nama, jangan panggil dia tuan atau paman lagi. Dan dia kesal bertanya-tanya, dia pikir dia siapa? Apa dia terlihat seperti orang yang mampu membayar rawat inap VIP di rumah sakit seharga $10.000 Amerika Serikat? Dan karena para pria yang menyerangnya mencuri ponsel dan dompetnya, dia benar-benar dalam masalah besar. Perawat menyadari keraguannya, bertanya apa yang terjadi. Sylvia menjelaskan bahwa dia kehilangan ponsel dan dompetnya dan bertanya apakah dia bisa menggunakan telepon untuk menelepon seseorang untuk membayar tagihan selagi dia menunggu. Rumah sakit memberinya telepon agar dia bisa menelepon dan dia mempersiapkan dirinya secara mental. Bagaimanapun, hanya ada satu orang yang bisa dia andalkan. Penjaga keamanan datang membawa telepon dan dia memutuskan untuk menelepon polisi terlebih dahulu untuk melaporkan apa yang terjadi tadi malam dan untuk melaporkan pria-pria yang membiusnya. Setelah menelepon polisi, dia mengembalikan telepon dan berterima kasih kepada penjaga. Yang bisa dia pikirkan hanyalah bagaimana di kehidupan sebelumnya dia sangat mengecewakan orang tuanya karena Evelyn. Setelah itu dia pindah dan lama tidak berbicara dengan mereka lagi, bahkan menumbuhkan sedikit kebencian. Tapi kebenarannya jelas, orang tuanya selalu mencintainya dan ibunya selalu memaafkan kesalahannya. Ayahnya meskipun pendiam selalu menjadi sandarannya, tapi dia tidak menyadari apa yang dia miliki sampai semuanya terlambat. Keduanya akhirnya meninggal dunia dan kali ini dia bertekad untuk menyelamatkan mereka bagaimanapun caranya. Sementara itu, penjaga yang meminjamkan telepon kepadanya sedang berbicara dengan seseorang, mengatakan dia menyerahkannya kepadanya sesuai permintaan.
orang di ujung sana. Dia menyuruhnya untuk mengirim nomor yang dia hubungi dan untuk mengawasi apa yang dia lakukan selanjutnya. Setelah beberapa saat, telepon berdering, dan ketika dia menjawab itu, ibunya Eve. Siapa yang sedang minum teh dengan Ibu Sylvia? Eve mendengar panggilan itu dan menyadari orang-orang bodoh itu membiarkannya kabur. Ibunya bertanya mengapa dia mengganti nomornya dan apa yang dia lakukan akhir-akhir ini, juga mengatakan bahwa mereka sangat merindukannya. Ayahnya yang mendengarkan percakapan itu menimpali dengan mengatakan bahwa dia tidak merindukan gadis tak berperasaan seperti dia dan bahwa dia tidak seharusnya kembali karena dia memilih untuk pergi. Ibunya memberitahu Sylvia untuk tidak khawatir bahwa ayahnya sebenarnya merindukannya. Jauh di lubuk hati dia bertanya di mana Sylvia berada. Sylvia mengatakan dia di rumah sakit, bahwa dia kehilangan ponselnya dan tidak punya uang untuk membayar tagihan rumah sakit. Ketika ibunya mendengar dia dirawat di rumah sakit, dia menjadi sangat khawatir dan bertanya, apakah dia baik-baik saja dan apa yang terjadi. Sylvia menjelaskan dia tidak bisa membicarakannya lewat telepon dan bertanya, apakah ibunya bisa meminjamkan uang untuk membayar tagihan. Ibunya hanya mengatakan dia akan membayar semuanya dan tidak perlu khawatir. Dia sudah dalam perjalanan. Setelah menutup telepon, ayah Sylvia mengeluh mengapa ibunya bahkan mengangkat telepon itu. Dia mengatakan bahwa karena Sylvia pindah dan bahkan tidak bisa membayar tagihan medisnya sendiri, dia pantas mendapatkan ini. Tapi ibunya mengabaikannya dan tetap pergi langsung menuju rumah sakit. Jelas Eve ikut bersama Ibu Sylvia, dan ketika mereka tiba, ibunya sangat khawatir dan bertanya apa yang terjadi. Eve berpura-pura polos mengatakan bahwa Sylvia akhirnya menghubungi mereka, dan bahwa orang tua mereka sangat khawatir, tapi Sylvia tidak membiarkannya begitu saja dan membalas. Bagaimana tepatnya Eve mengkhawatirkannya? Dia tidak ingat satu hari pun ketika Eve bersikap sebaik itu. Eve berakting manis, dan ibu mereka bertanya, mengapa Sylvia bersikap begitu kejam? Sylvia mencoba menjelaskan mengatakan, itu bukan salahnya, dan ibunya tidak tahu apa yang Eve lakukan padanya. Tapi sebelum dia bisa melanjutkan, Eve menyela, memberitahu ibu mereka untuk tidak menyalahkan Sylvia. Bahwa semuanya benar-benar salahnya, dia bilang baru kemarin Sylvia menolak untuk membiarkannya mengantarnya pulang. Dan mungkin jika dia bersikeras, Sylvia tidak akan berada di rumah sakit sekarang. Ini semua salahnya dia menyuruh mereka berdua duduk sementara dia pergi membayar tagihan sendiri. Dia mengambil kertas itu dan lari berpura-pura menangis. Ibunya yang termakan akting itu memberitahu Sylvia bahwa Eve benar-benar mengkhawatirkannya. Bahwa hal pertama yang dia lakukan adalah meminta untuk pergi ke rumah sakit bersamanya. Jadi jika Sylvia kebetulan berpikir Eve melakukan kesalahan, ya akan baik untuk memaafkannya. Karena itulah yang seharusnya dilakukan kakak perempuan. Sylvia memutuskan untuk tidak berdebat dengan ibunya sekarang, apalagi mereka baru saja bersatu kembali. Dan memintanya untuk duduk sebentar. Lagi pula, tidak ada gunanya mengatakan apapun karena Evelyn. Orang tuanya masih memiliki kesalahpahaman besar tentang dirinya. Dia takut mereka tidak akan mempercayainya, dan dia mengingat kata-kata terakhir ibunya dari kehidupan masa lalunya yang menyuruhnya untuk tidak khawatir, bahwa yang penting adalah dia hidup dengan baik. Di kehidupan masa lalunya, ketika dia di penjara, Evelyn mengatur seseorang untuk memukulinya di penjara, yang menyebabkan kerusakan parah pada ginjalnya, menyebabkan gagal ginjal bilateral. Karena itu, dia akhirnya membutuhkan transplantasi. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa donornya sebenarnya adalah ibunya, dan bahwa dia sudah menderita penyakit mematikan, dia meninggal tak lama setelah operasi. Dan Evelyn adalah penyebab semua ini. Sementara itu, Evelyn sangat marah dalam perjalanan membayar tagihan rumah sakit. Dia kesal karena Sylvia berhasil melarikan diri dan menemukan seseorang yang bisa membantunya di daerah terpencil itu. Siapa bajingan yang merusak rencana Evelyn? Saat itulah dia melihat formulir pendaftaran rumah sakit
dan melihat nama Tristan Lawson. Dia menyelamatkan Sylvia dan bahkan mengatur agar dia tinggal di bangsal VIP. Tapi kenapa nama itu terdengar begitu akrab? Dia memutuskan untuk menyelidikinya nanti. Saat Sylvia berpamitan dengan ibunya Satpam, mulai mengambil beberapa foto dan langsung mengikuti Sylvia. Dia menuju tangga darurat dan ketika pria itu masuk di belakangnya, dia tidak menyadari ke arah mana Sylvia pergi. Memutuskan untuk naik, dia terkejut saat Sylvia sudah menunggunya di tangga, bertanya, mengapa dia mengikutinya. Menyadari dia tertangkap, dia berpura-pura tidak mengikutinya dan mengatakan dia hanya akan naik ke atas. Tapi Sylvia tidak bodoh, dia merebut ponsel pria itu dan melihat bahwa dia sebenarnya sedang memotretnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia bertingkah sangat mencurigakan dan dia akan melaporkannya ke polisi. Panik dia memohon agar Sylvia tidak melakukannya, mengatakan itu hanya salah paham, bahwa dia dibayar untuk melakukannya. Ketika Sylvia bertanya siapa yang membayarnya, dia bilang dia tidak tahu nama pria itu. Dia hanya menyerahkan uang kepadanya dan menyuruhnya untuk mengawasi Sylvia dan mengambil beberapa foto cerdas seperti biasa. Sylvia bertanya bagaimana dia menghubungi pria itu untuk melaporkan apa yang sedang dia lakukan. Apa dia punya nomor pria itu? Penjaga itu mengakuinya. Itu nomor terakhir yang dia panggil. Sylvia menghubungi kontak terakhir dan bertanya-tanya mengapa seseorang menginginkan fotonya dan ibunya. Mungkinkah ini berhubungan dengan salah satu bajingan dari tadi malam? Di tempat lain di kota sebuah ponsel bergetar di atas meja. Dijawab oleh tidak lain adalah teman Tristan. Dia mengangkatnya dan langsung bertanya apa yang terjadi. Jika ada kabar terbaru Sylvia, yang bingung bertanya siapa dia dan mengapa dia mencoba mendapatkan fotonya dan mencari tahu apa yang dia lakukan. Menyadari semuanya sudah terbongkar, dia memanggilnya manis yang benar-benar membuatnya salah tingkah. Terutama saat dia bilang Sylvia menyakiti perasaannya karena tidak mengingatnya. Lagi pula mereka baru bertemu pagi itu. Saat itulah dia menyadari bahwa itu adalah pria pirang yang bersama pria yang menyelamatkannya. Dia membenarkannya dan Sylvia memanggilnya bawahan egois, seperti antek yang sedikit melukai harga dirinya. Sylvia lalu bertanya, apakah pria yang lain yang menyuruhnya melakukan semua itu? Dan mengapa? Apa sebenarnya yang dia inginkan darinya? Pria pirang itu bahkan bertanya apakah dia tahu siapa yang baru saja dia hina dan abaikan. Tapi sebelum dia selesai bicara, Tristan mendekat dan bertanya apakah itu dia di telepon. Temannya bercanda berkata, ya ini si manis yang kau temukan di jalan tadi malam. Ternyata dia sangat cerdas. Dia menambahkan bahwa wanita itu langsung menyadari pria yang dia suruh mengikutinya. Tristan akan terkejut saat mengetahui siapa wanita itu sebenarnya. Dia meletakkan sebuah folder dengan fotonya di meja dan berkata, dia tunangan keponakanmu. Sementara itu, Sylvia mendengar semuanya dari sisi lain panggilan dan akhirnya menyadari bahwa pria yang selama ini dia sebut ego normi sebenarnya adalah Paman Charles. Tristan mengambil folder itu, membolak-baliknya, lalu meminta temannya untuk menyerahkan telepon. Saat menerima panggilan, dia memperkenalkan diri sebagai Tristan Lawson, Paman Charles. Dan karena Sylvia adalah tunangan Charles, itu berarti dia juga pamannya. Sang protagonis kemudian menuntut untuk tahu mengapa dia menyuruh seorang penjaga keamanan mengikutinya. Dia menjelaskan itu hanya kesalahpahaman. Dia mengira wanita itu adalah mata-mata perusahaan yang mencoba menjebaknya. Tapi karena dia tunangan Charles, tidak mungkin dia menjadi mata-mata. Sudah muak dengan semuanya, Sylvia berterima kasih padanya karena telah membantunya tadi malam dan mengatakan dia akan membalas budi itu jika saatnya tiba. Namun dia berencana untuk membatalkan pertunangan, jadi dia tidak akan punya kesempatan untuk menjadi pamannya. Dia dengan cepat menyerahkan telepon kembali kepada penjaga dan pergi dengan marah kesal karena nasibnya yang sial. Karena ego normi itu sebenarnya adalah Paman Charles, meskipun dia tidak terlihat jauh lebih tua darinya.
Saat itu, dia teringat apa yang terjadi malam sebelumnya dan kembali merasa malu, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu tidak apa-apa karena dia tidak akan pernah melihat pria itu lagi. Dia akan membatalkan pertunangan itu. Teman Tristan menoleh padanya dan bertanya, apakah wanita itu benar-benar menutup telepon dan mengapa dia berencana untuk membatalkan pertunangan dengan keponakannya. Tristan mengatakan dia juga merasa aneh karena dari apa yang dia dengar, Sylvia sangat mencintai Charles. Jadi mengapa dia membatalkan pertunangan itu? Temannya menambahkan bahwa dia juga mendengar wanita itu akan melakukan apa saja untuknya karena betapa dalamnya cintanya. Namun rumornya adalah keponakan kesayangan Tristan hanya memiliki mata untuk Evelyn Lloyd, putri angkat keluarga Murray, dan dia terlalu sibuk memberikan semua perhatiannya padanya. Tristan bertanya siapa Evelyn. Temannya menjelaskan bahwa dia memiliki pesona lembut yang membuat semua orang merasa perlu melindunginya. Dia seperti domba kecil tak berdaya dibandingkan dengan saudari yang lain. Tristan kemudian bertanya apakah dia tipenya, dan pria itu berkata, tidak, dia lebih suka wanita yang lebih tegas dan terlihat lebih kuat. Melihat kembali dokumen tentang Sylvia Tristan, teringat malam kebakaran itu. Bagaimana dia melihatnya menarik Charles keluar dari kobaran api sebelum dia sendiri kehilangan kesadaran. Setelah dia membantu mereka itu, masih sesuatu yang dia coba pahami. Kembali ke rumah sakit, Sylvia berjalan di lorong ketika dia mendengar Eve berbicara dengan seseorang mengatakan betapa malunya dia karena kakaknya begitu berpikiran terbuka, selalu bergaul dengan orang yang salah. Jadi tidak mengherankan dia dibius. Dia sangat dekat dengan seorang pria tadi malam. Dan Eve bertanya, apakah orang-orang memanggil pria itu Tuan Lawson? Saat Sylvia membuka pintu, adiknya sedang berbicara dengan salah satu perawat dan tampak terkejut melihat Sylvia mendengar semuanya. Tentu saja, sang protagonis menghadapinya bertanya gosip macam apa yang dia sebarkan. Dia tampak begitu bersemangat menceritakan kisah itu, sehingga Sylvia merasa ingin ikut bergabung. Terkejut dengan kehadiran kakaknya Evelyn, bertanya apa yang Sylvia lakukan di sana. Sylvia menjawab bahwa dia akan meninggalkan rumah sakit, jadi dia datang untuk mengambil barang-barangnya. Eve bisa melanjutkan apapun yang sedang dia lakukan. Jelas sekali Sylvia tahu persis apa yang dikatakan Eve dan menyuruhnya berhenti berpura-pura manis. Dia tahu Evelyn menginginkan Charles untuk dirinya sendiri, jadi dia harus menghentikan semua ini. Karena Sylvia tidak lagi bertunangan dengannya, Eve bertanya apa yang sebenarnya dia bicarakan. Bagaimana mungkin dia memiliki perasaan yang tidak pantas terhadap Charles, padahal dia seharusnya menjadi calon iparnya. Lagi pula, Eve mengingatkannya bahwa Sylvia sudah bermimpi menikahi Charles sejak mereka masih kecil. Sylvia berhenti mengemasi barang, merasakan sengatan kesedihan saat dia teringat bagaimana dia pernah berpikir memiliki saudara perempuan termanis di dunia dan bertunangan dengan pria yang paling dicintainya dalam hidup. Dia melakukan segalanya untuk mereka, tetapi pada akhirnya dia menyadari bahwa dia hanyalah boneka yang dimanipulasi oleh mereka berdua. Menjawab pertanyaan Eve, dia mengatakan, itu semua sudah berlalu. Dia tidak peduli lagi dengan Charles. Setelah pertunangan resmi dibatalkan, Eve juga akan meninggalkan keluarga Murray dan mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Terkejut, Eve bertanya, apa maksudnya meninggalkan keluarga? Apakah ini semacam lelucon? Mengapa dia bahkan membuat permintaan semacam ini? Eve mulai bersikap manis, memohon maaf, mengatakan Sylvia, ibu dan ayah mereka, adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Evelyn jahat itulah mengapa dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Tapi sang protagonis sudah memutuskan. Dia mengatakan itu bukan masalahnya. Mungkin Eve bisa pindah bersama Charles, karena mereka sangat mencintai satu sama lain. Eve bersikeras bahwa semuanya adalah kesalahpahaman. Chuck hanya menganggapnya sebagai adik perempuan. Mereka berdua sangat peduli pada Sylvia. Bagaimana mungkin dia mengkhianati adiknya? Tapi Sylvia sudah kebal dengan trik murahan ini.
Akting Evelyn yang selalu berpura-pura polos dan patuh setiap kali dia dalam masalah. Pada saat itu, dia menyadari betapa bodohnya dia di kehidupan sebelumnya, karena tidak melihat sifat asli Evelyn sampai saat-saat terakhirnya. Dia bertanya-tanya kapan Evelyn mulai sangat membencinya dan mulai merencanakan segalanya melawannya. Tapi Sylvia tahu dia tidak akan mendapatkan jawaban itu, jadi dia mengabaikannya saja. Dia bilang dia sudah muak dengan omong kosong ini. Karena jika ibu dan ayah mereka tahu bahwa Evelyn mencoba menjebaknya dan mengirimnya ke penjara untuk menutupi kesalahannya. Apakah mereka masih akan memperlakukan Evelyn seperti seorang putri? Dengan itu dia membanting pintu di depan wajah Evelyn. Evelyn sangat marah, berpikir Sylvia bersikap begitu sombong hanya karena dia punya orang tua. Bukan berarti dia lebih baik dari Eve. Melihat ponselnya, dia melihat perawat mengiriminya foto orang yang membawa Sylvia masuk tadi malam. Dan dengan itu, dia mulai merencanakan bagaimana dia akan menghancurkan hidup Sylvia sedikit demi sedikit. Karena begitu Sylvia kehilangan perlindungan orang tuanya, dia tidak akan bisa berjalan dengan kepala tegak lagi. Ibunya mengumumkan bahwa mereka akhirnya kembali dan bertanya, apakah pelayan sudah menyiapkan kamar Sylvia? Dia menyuruh Sylvia untuk beristirahat sebentar di kamarnya, dan Sylvia setuju saat dia berjalan melewati ruang tamu. Dia melihat beberapa foto masa kecilnya bersama orang tuanya, menyadari rumah itu masih terlihat persis seperti yang dia ingat. Pada salah satu ulang tahun masa kecilnya, orang tuanya mengatakan bahwa ia bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan. Dan hari itu, Sylvia meminta seorang adik perempuan untuk bermain dengannya setiap hari. Tepat setelah itu, ia teringat hari ketika ibunya pergi ke pengadilan untuk membelanya, mengatakan bahwa ia adalah gadis yang sangat manis. Bagaimana mungkin ia terlibat dalam tabrak lari? Pasti ada kesalahpahaman. Ia juga teringat hari ketika ayahnya memintanya untuk tidak pergi, mengatakan bahwa ia akan menjaganya jika ia membutuhkan sesuatu. Namun ia menolak, mengatakan bahwa tinggal di rumah hanya akan membuatnya merasa lebih buruk dan ia membutuhkan perubahan lingkungan untuk melewati semua ini, apalagi ia sedang hamil. Kembali ke masa kini mengingat semua ini, Sylvia menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar menghargai cinta orang tuanya. Dan karena itu, ia tidak mempertimbangkan perasaan mereka. Setelah putus dengan Charles, ia meninggalkan ayahnya yang menua bersikeras untuk pindah ke negara lain. Ia bertanya-tanya apakah di kehidupan lain itu, ketika ayahnya terbaring sendirian di ranjang rumah sakit, ia membencinya. Sebuah suara menginterupsi pikirannya bertanya, apakah uang adalah satu-satunya hal yang bisa membawanya kembali? Itu ayahnya kesal karena ia terlihat sangat terkejut oleh seseorang yang hampir tidak ia kenali lagi setelah pergi begitu lama. Sang protagonis menyadari ayahnya ada di sana, duduk hidup diliputi oleh semua kenangan. Ia berlari mendekat dan memeluknya, mengatakan ia sudah pulang dengan cemas. Ia bertanya apa yang terjadi, apakah ia diintimidasi atau semacamnya. Ia bilang tidak, ia hanya sangat merindukannya. Ayahnya bertanya mengapa ia tidak pulang lebih cepat dan apa sebenarnya yang terjadi sehingga ia harus dirawat di rumah sakit. Sylvia memberitahunya bahwa ia baik-baik saja dan tidak perlu khawatir, tetapi Eve sudah menyebarkan racun. Mengatakan ia mendengar dari perawat bahwa Sylvia dibawa ke rumah sakit oleh dua pria. Ayahnya menjadi sangat marah, dan Eve terus melanjutkan mengatakan pria-pria itu menurunkannya di rumah sakit. Dan karena dia kehilangan ponsel dan dompetnya, dia tidak bisa membayar tagihan rumah sakit. Sylvia ingat bagaimana di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah menyadari bagaimana Evelyn selalu memutarbalikkan fakta untuk memicu pertengkaran antara dia dan ayahnya terus-menerus berakting. Eve kemudian bertanya apa yang Sylvia lakukan dengan dua pria itu. Tapi kali ini Sylvia sudah siap menghadapi sandiwara kecil kakaknya. Dia menggenggam tangan ayahnya
dan bertanya apa sebenarnya pendapat ayahnya tentang kedua pria itu. Hanya kebetulan lewat, dan dengan baik hati mengantarnya ke rumah sakit. Ayahnya mempercayainya, dan bahkan menjentik dahinya mengatakan bahwa jika dia tidak kabur dari rumah, dia tidak akan mengalami semua masalah itu. Sylvia tersenyum dan berkata dia tahu dia salah dan tidak akan kabur lagi. Ayahnya senang mendengarnya dan bertanya, apakah dia sekarang mengerti betapa bahagianya dia bisa berada di rumah. Mereka duduk di sana dengan gembira, menghargai betapa indahnya kebersamaan dan keamanan. Evelyn menyaksikan semua ini dengan rasa iri yang mendalam. Dia beralih ke provokasi berikutnya. Dia bertanya, apakah Sylvia tidak akan memberitahu ayah mereka bahwa dia memutuskan pertunangan dengan Charles. Ayahnya bingung dan kesal bertanya, "Apa maksudmu?" Dia mulai membentak. Sylvia mengatakan dia selalu mengklaim tidak akan pernah menikah dengan siapapun kecuali Charles. Tetapi sekarang, setelah dia akhirnya bertunangan, dia tiba-tiba berubah pikiran. Pernikahan itu serius. Dia tidak bisa bertingkah seperti anak manja. Evelyn menyuruhnya tenang sebelum tekanan darahnya naik lagi, dan Sylvia juga menyuruhnya santai. Dia akan menjelaskan semuanya kepada ayah dan ibu mereka, dan membagikan apa yang telah dia pikirkan selama beberapa hari terakhir. Bagaimanapun pernikahan adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk seumur hidup, dan dia tidak percaya Charles akan menjadi pasangan yang baik untuknya. Ayahnya bertanya, apa yang kamu bicarakan? Kalian berdua tumbuh bersama. Dia mengenalmu lebih baik daripada siapapun di dunia. Sebelum Sylvia bisa menjawab, dia berkata, cukup. Ini bukan sesuatu yang bisa dibicarakan dengan santai seperti ini. Lebih baik tinggalkan topik ini untuk lain waktu dan istirahat saja di rumah selama beberapa hari. Sylvia setuju, tapi dia tahu mengakhiri pertunangan tidak akan mudah. Mereka sudah bertunangan sejak kecil, jadi meyakinkan ayahnya tanpa alasan kuat akan sulit. Dan dia juga yakin keluarga Lawson tidak akan menerimanya begitu saja. Itulah mengapa dia perlu mencari alasan yang tidak bisa mereka bantah. Evelyn masih kesal karena Sylvia menawarkan untuk memutuskan pertunangan, namun orang-orang terus mencoba membujuknya agar tidak melakukannya. Dia bahkan terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda beberapa hari terakhir ini. Dulu dia terobsesi untuk menikahi Charles. Jadi apa yang membuatnya tiba-tiba ingin melepaskan semuanya? Mungkinkah dia merencanakan sesuatu? Sylvia memutuskan untuk membalas mengatakan bahwa Eve terlihat sangat mengkhawatirkannya. Tapi mungkin dia juga punya sesuatu untuk diceritakan kepada orang tua mereka. Jelas terkejut, Eve mengelak dan bertanya apa yang Sylvia coba katakan. Dia mengklaim tidak ada yang perlu diakui, tapi Sylvia mendesak lebih jauh. Dia bilang dia tidak bisa merahasiakan sesuatu yang begitu besar. Lagi pula jika dia mengatakan yang sebenarnya mungkin mereka bisa mencari solusi bersama. Pada saat itu, dia meraih tangan adiknya dan bertanya, apakah dia menabrak seseorang dengan mobil? Ayah mereka yang mendengar ini benar-benar terkejut dan bertanya, ada apa ini? Apa maksudmu Eve menabrak seseorang? Dia menabrak seseorang. Evelyn membeku tidak bisa berkata-kata dan tentu saja dia menggunakan alasan sakit jantungnya. Dia tiba-tiba mulai berpura-pura sakit dada. Orang tua mereka panik dan bertanya, apakah dia baik-baik saja? Apakah ini serangan jantung lagi? Meskipun itu tidak masuk akal, kamu tidak bisa mengalami beberapa serangan jantung seperti itu. Rupanya, itu bisa terjadi di drama logik. Dia bilang sakit sekali dan ibu mereka khawatir, menyuruh ayah mereka lari mengambil obatnya dari kamar tidur. Dia bergegas mengambil obat, tapi Sylvia tahu ini hanya akting belaka. Setiap kali Evelyn mengalami apa yang disebut serangan jantung ini, itu terjadi saat dia menginginkan sesuatu. Sama seperti yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Dulu Sylvia sedang hamil dan Charles telah berjanji untuk menemaninya ke pemeriksaan prenatal hari itu, tapi dia menolak. Dia menyuruhnya pergi sendiri karena Eve mengalami serangan jantung lagi. Dan jika dia pergi,
siapa yang akan merawatnya. Sylvia tidak yakin apakah itu semua palsu, tapi rasanya terlalu kebetulan. Kepala pelayan kemudian mengumumkan bahwa Tuan Lawson baru saja tiba, dan Sylvia bertanya-tanya mengapa Charles ada di rumahnya. Dia masuk mengatakan dia mendengar Sylvia di rumah sakit dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Pelayan menjelaskan bahwa begitu dia tahu Sylvia dirawat di rumah sakit, dia datang berkunjung dan bahkan membawakan vitamin serta tonik untuknya. Kesal dengan situasi itu, tetapi harus tetap sopan. Sylvia mengatakan itu sangat perhatian darinya, meskipun dia tahu Charles hanya bergegas datang karena dia ingin Sylvia masuk penjara menggantikan Eve. Jadi dia memutuskan untuk ikut bermain dan mengundang Charles untuk bergabung dalam percakapan, karena dia juga harus memberikan pendapatnya tentang masalah itu. Ketika dia masuk ke kamar, dia melihat Eve tampak tidak sehat dan langsung khawatir bertanya, apakah dia baik-baik saja dan apa yang terjadi. Bercerita sambil berpura-pura menangis, Eve mengatakan jantungnya sangat sakit dan ibu mereka menjelaskan bahwa dia tiba-tiba mengalami serangan lagi dan ayah mereka pergi mengambil obat secepat mungkin. Sylvia bilang itu semua salahnya. Dia terlalu emosional, mencoba memperbaiki keadaan, dan akhirnya mengabaikan perasaan Evelyn. Charles menatap Sylvia dengan menghakimi dan bertanya apa yang dia lakukan kali ini pada Eve. Sang protagonis dengan tenang menjelaskan bahwa dia memberitahu orang tua mereka bahwa Eve menabrak seseorang dengan mobilnya dan melarikan diri dari tempat kejadian yang membuat kedua orang tua marah padanya karena mengatakan hal seperti itu. Tapi dia tidak peduli dan melanjutkan mengatakan bahwa Eve bahkan bisa masuk penjara karena itu. Lalu dia bertanya pada Charles, apakah dia punya ide bagaimana menyelesaikan situasi ini? Bagaimanapun juga, Eve sangat rapuh. Penjara bukanlah pilihan terbaik untuknya. Charles kesal karena dia tahu Sylvia sudah mengetahui seluruh rencana itu. Tapi dengan ibu mereka di ruangan itu, dia tidak bisa secara langsung mengatakan dia ingin Sylvia yang menanggung akibatnya. Jadi dia malah meraih pergelangan tangan Sylvia dan mengatakan mereka perlu bicara sebentar. Dia menariknya ke taman meninggalkan Eve dan ibu mereka dalam kebingungan. Sylvia melepaskan diri dan bertanya apakah dia menyeretnya keluar hanya untuk memintanya masuk penjara menggantikan Evelyn. Kenapa dia tidak mengatakannya saja di depan orang tuanya? Charles membalas bertanya mengapa dia bertingkah begitu bodoh. Dia bilang kalau dia mengeluarkan cukup uang dia, hanya akan dipenjara beberapa bulan saja. Kenapa dia membesar-besarkan masalah ini? Mereka bisa menyelesaikannya secara diam-diam. Lagi pula kesehatan Eve rapuh. Dan sebagai kakak perempuannya, bukankah Sylvia harus membantu? Beberapa bulan di penjara seharusnya bukan masalah besar baginya kan? Jelas mengetahui semua yang terjadi di kehidupan masa lalunya. Sylvia mulai gemetar karena marah dan hanya berkata, beraninya dia mengatakan itu. Beberapa bulan di penjara mungkin tidak berarti apa-apa bagiku. Dia kemudian teringat bagaimana di kehidupan sebelumnya dia diserang dan dipermalukan selama di penjara. Ibunya akhirnya meninggal tak lama kemudian setelah mendonorkan ginjalnya dalam upaya menyelamatkan hidup Sylvia. Hal itu membuat ayahnya menderita kesedihan karena kehilangan istrinya dan dia juga tidak sanggup menanggungnya. Namun Charles berani mengatakan bahwa menurutnya beberapa bulan di penjara bukanlah masalah besar. Dia kemudian bertanya, apakah menurutnya masuk penjara semudah itu? Mengapa dia tidak menggantikan Eve? Mengapa dia mencoba menghancurkan hidupnya? Charles membalas dengan ketus menyuruhnya berhenti bersikap konyol. Bagaimana mungkin beberapa hari di penjara bisa menghancurkan hidupnya? Dia akan melakukan segala daya untuk memastikan dia nyaman selama dia di penjara. Karena Eve pernah melakukan kebaikan besar padanya, jika Sylvia membantunya, sekarang dia tidak akan pernah berutang apapun lagi pada Evelyn. Dan begitu dia keluar dari penjara, mereka bisa menikah dan hidup bahagia bersama. Sylvia mundur dan tertawa berkata, peduli menikah.
Dia mendorongnya ke pohon, dan dia menuntut untuk tahu apakah dia sudah gila. Tapi dia menjawab dengan mengatakan dia tidak akan pernah menikah dengannya di kehidupan ini. Terkejut dengan apa yang baru saja dikatakannya, dia hendak menjawab, tetapi dia melanjutkan dengan mengatakan dia tidak akan pernah menikah dengannya di kehidupan ini karena dia membencinya. Dia marah dan mengatakan itu tidak mungkin. Dia meraih lengannya dan menyuruhnya untuk tidak membawa masalah sejauh itu. Mengapa dia melakukan ini? Apakah dia berkencan dengan orang lain lagi? Dia mencoba melepaskan diri dan bertanya, "Apa yang sedang kamu bicarakan? Pria yang mana lagi? Dan apa maksudmu lagi?" Masih memeganginya dan tidak mengatakan apa-apa. Charles yakin bahwa Sylvia hanya berpura-pura tidak tahu. Karena yang diberitahukan kepadanya adalah bahwa dia sudah menggoda pria lain sejak SMA. Itulah mengapa dia meminta Eve untuk mengawasinya. Tapi rupanya yang dia dengar hanyalah betapa kejamnya Sylvia terhadap Eve, sama seperti pada hari pertama saat mereka berdebat tentang tabrak lari itu. Dan sekarang dia bilang dia tidak ingin menikah dengannya lagi sebelum keadaan semakin memburuk. Ibu Sylvia muncul. Sylvia melepaskan diri dari genggamannya sambil memegang telepon. Dia berkata kepada Charles bahwa teleponnya berdering. Itu paman Tristannya. Dia mengambil telepon untuk menjawabnya. Tapi sebelum dia melakukannya, ibunya bertanya, apakah mereka bertengkar? Keduanya menyangkalnya mengatakan, mereka hanya berbicara. Dia kemudian memutuskan untuk menelepon balik pamannya. Pamannya yang ada di rumah bertanya, apakah Charles bisa makan malam besok malam? Charles bilang dia bisa. Tristan menjelaskan bahwa dia melewatkan makan malam mereka tadi malam karena ada masalah mendesak. Dan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat bayangannya di jendela dan melihat bekas yang ditinggalkan Sylvia di lehernya dari malam itu. Dia kemudian meminta Charles untuk membawa tunangannya juga untuk makan malam. Charles setuju, tapi setelah menutup telepon dia bingung. Pamannya selalu dingin terhadap orang lain dan tidak pernah peduli dengan pertunangan atau hubungan orang yang lebih muda. Jadi mengapa kali ini dia tiba-tiba meminta Charles untuk membawa Sylvia? Ada apa ini? Charles memberitahu ibu Sylvia bahwa pamannya mengundang dia dan tunangannya untuk makan malam besok malam. Ibunya sangat gembira dengan ide itu, tetapi Sylvia sama sekali tidak senang. Mengapa si narsisis itu ingin makan malam dengannya? Dan Charles, apakah dia mencoba menggunakan senioritasnya dalam keluarga untuk mengendalikannya selagi dia masih secara teknis bertunangan? Dia mempertimbangkan untuk menolak undangan itu. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, ibunya sudah bersemangat mengatakan Sylvia harus mengambil kesempatan ini untuk bertemu Tristan. Karena mereka akan segera menjadi keluarga Charles, kemudian mengatakan dia akan menjemput Sylvia besok malam untuk makan malam dan bertanya apakah Eve sudah merasa lebih baik. Ibunya membenarkan bahwa Eve merasa jauh lebih baik setelah minum obatnya, dan Charles tidak perlu khawatir. Dia mengucapkan selamat tinggal dan memberitahu Sylvia bahwa dia akan kembali besok dan memintanya untuk mengenakan sesuatu yang bagus. Ibu Sylvia juga mengucapkan selamat tinggal padanya, sementara Sylvia sekarang mendidih di dalam hati. Dia tidak punya pilihan selain pergi ke makan malam itu. Dengan gembira ibunya menarik Sylvia dan memberitahunya bahwa mereka harus bergegas ke kamarnya untuk memilih apa yang akan dia kenakan besok. Dia ingin mendandani putrinya secantik mungkin, cukup untuk membuat Charles dan pamannya terkesan. Kembali di ruang tamu, ayahnya bertanya, apakah Eve sudah merasa lebih baik setelah minum obatnya? Dia berterima kasih padanya dan mengatakan dia merasa jauh lebih baik. Dan dia lega karena dia tidak perlu pergi ke rumah sakit. Eve yang cemburu bergumam bahwa bahkan jika dia terkena serangan jantung, dia mungkin hanya akan minum obatnya di rumah dan tidak akan pergi ke rumah sakit karena perawatannya terlalu mahal. Namun ketika Sylvia dibius, dia dirawat di rumah sakit di bangsal VIP tidak kurang.
Ayahnya bertanya, apa yang dia katakan? Tetapi dia menepisnya dengan mengatakan, itu bukan apa-apa, dan memintanya untuk mengambilkan segelas air lagi karena dia sangat haus. Dia pergi sambil menyuruhnya istirahat. Sementara itu, Eve hanya bisa memikirkan betapa palsunya mereka semua padanya. Mereka seolah peduli bertingkah seperti menjaganya, tapi mereka bahkan tidak akan membiarkannya pergi ke rumah sakit. Karena terlalu mahal katanya. Menghemat uang hanya penting jika menyangkut dirinya, tapi jika menyangkut Sylvia, uang sama sekali tidak penting. Karena mereka tidak akan meninggalkan warisan apapun padanya. Dan jika dia tidak bisa memilikinya, maka Sylvia juga tidak boleh. Dia meraih ponselnya dan mulai menyusun rencana. Dia mengirim pesan ke nomor anonim, menanyakan apakah dia berhasil menghapus rekaman keamanan. Pria itu menjawab bahwa dia hanya akan menghapusnya setelah menerima pembayaran. Eve membalas bahwa dia sudah mentransfer uang dan juga memintanya untuk menghubungi keluarga korban untuk melihat apakah mereka tertarik menyelesaikan masalah secara pribadi. Karena dia bisa membayar sejumlah besar jika mereka merahasiakannya. Dalam percakapan lain, dia menerima tawaran transfer sebesar 20.001 dari seorang wanita yang membeli sepasang sepatu hak tinggi merah. Dia menjualnya pembeli terkesan, mengatakan betapa beruntungnya dia menemukan seseorang yang menjual model yang sudah tidak diproduksi lagi, itu apalagi dengan harga yang sangat bagus. Dia juga meminta Eve untuk segera menghubunginya jika dia memiliki lebih banyak barang mewah, karena dia sangat tertarik untuk membeli. Eve berterima kasih padanya dan mengatakan dia mungkin akan segera menjual beberapa gaun edisi terbatas bersama dengan beberapa kalung. Dia tahu bahwa Sylvia selalu menerima banyak hadiah dari Charles, tetapi jarang memakainya. Jadi hadiah-hadiah itu hanya teronggok berdebu di lemarinya. Itulah mengapa Sylvia mungkin bahkan tidak akan menyadari jika beberapa di antaranya hilang. Saat dia terus merencanakan rencana jahatnya, dia berpikir dalam hati bahwa gaun-gaun itu tidak lebih dari kompensasi atas sakit hati yang disebabkan Sylvia padanya, karena gaun-gaun itu tidak berarti apa-apa baginya. Dia mendengar Sylvia berbicara dengan ibu mereka dan turun tangga. Segera setelah mereka muncul, Eve tertegun. Sylvia mengenakan gaun yang jelas mahal, dan dia terlihat semakin cantik di dalamnya. Sylvia memergoki Eve mengetik di ponselnya, tapi Eve cepat menyembunyikannya dan mengatakan kakaknya terlihat sangat cantik dengan gaun ibu mereka. Itu bahkan membuatnya terlihat lebih dewasa, tapi dalam benaknya, Eve bertanya-tanya mengapa dia berdandan seperti itu. Dia mau pergi kemana dengan penampilan seperti ini? Sylvia dengan tenang setuju mengatakan dia memang terlihat lebih dewasa daripada orang-orang yang hanya mencoba bersikap imut sepanjang waktu berpura-pura menjadi korban. Eve mengatakan dia hanya memuji betapa cantiknya Sylvia dalam gaun itu. Ibu mereka mencoba meredakan ketegangan dan menjelaskan bahwa gaun itu bukan miliknya. Gaun itu dibuat khusus untuk Sylvia, karena setelah dia menikah dengan Charles, dia harus menemaninya ke banyak acara makan malam dan acara formal. Eve segera bertanya, apakah ibu mereka bisa membelikannya gaun cantik seperti itu juga? Tapi ibu mereka menolak, mengatakan gaya seperti itu tidak cocok untuk Eve. Meskipun dia berjanji akan mengajaknya berbelanja gaun baru lain kali, Eve memaksakan senyum dan berpura-pura bahagia. Tapi di dalam hatinya dia percaya ibunya hanya berpura-pura peduli karena ada Sylvia. Dia tahu mereka tidak akan pernah mau mengeluarkan uang sebanyak itu untuk seorang putri angkat. Eve kemudian bertanya pada Sylvia kemana dia akan pergi. Berdandan seperti itu, saat itu juga pelayan mengumumkan bahwa Tuan Lawson telah tiba untuk menjemput Sylvia untuk makan malam keluarga. Ketika Eve mendengar itu, dia membeku. Makan malam keluarga Lawson. Bukankah Sylvia bilang dia ingin memutuskan pertunangan dengan Charles? Apakah mereka sudah berbaikan? Dia mulai panik memikirkan bahwa mereka mungkin kembali bersama dan dia harus menghentikannya bagaimanapun caranya. Jadi dia dengan cepat bertanya pada Sylvia,
apakah dia bisa bergabung dengan mereka untuk makan malam karena sudah lama dia tidak bertemu Ibu Charles. Tapi tentu saja Sylvia menolak, mengatakan bahwa makan malam-malam ini diselenggarakan oleh Paman Charles dan akan tidak sopan jika datang tanpa undangan. Eve terkejut saat mendengar itu akan bersama pamannya. Sylvia menyadari bahwa Eve tampak peduli dengan informasi itu, bertanya, apakah dia kebetulan mengenalnya. Eve dengan cepat menyangkalnya, mengatakan dia hanya mendengar tentangnya dari Charles, tapi dia selalu di luar negeri, jadi dia hanya terkejut dia kembali. Sylvia mengucapkan selamat tinggal, dan saat dia berjalan keluar, Eve merasa sedikit lega, berpikir mungkin Sylvia tidak tahu apa-apa. Namun yang membuatnya putus asa, Sylvia berhenti tepat sebelum pergi dan bertanya, apakah Eve melihat sepatu hak merahnya dimanapun, karena dia belum bisa menemukannya. Eve yang gugup mengatakan dia tidak mengingatnya. Dia sudah lama tidak melihat Sylvia memakai sepatu itu. Kemudian, Sylvia memainkan kartu, terakhirnya mengatakan bahwa mungkin dia tidak mencari dengan teliti, dan dia akan memeriksa semua barangnya nanti untuk memastikan tidak ada yang dicuri. Hal itu jelas membuat Eve terlihat cemas. Malam harinya di sebuah hotel mewah, resepsionis mengarahkan seorang wanita berpakaian rapi ke tujuannya. Dia bertemu Tristan dan bertanya apakah dia sudah menunggu lama. Dia menyapanya, memanggilnya Juliana, dan mengatakan dia baru saja tiba. Dia memberitahunya bahwa Chuck dan Sylvia sedang dalam perjalanan. Tepat pada saat itu, Tristan melihat sebuah mobil berhenti dan melihat Sylvia dan Charles keluar dari mobil itu. Setelah semua berkumpul di meja makan, Juliana bertanya kepada Tristan, apakah dia kembali untuk secara pribadi menangani masalah penting perusahaan. Dia menjawab bahwa perusahaan sedang mengalihkan sebagian fokus bisnisnya kembali ke negara ini. Jadi dia mungkin akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Dia kemudian berkomentar bahwa dia mendengar Charles telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam mengelola divisi hiburan perusahaan. Charles mengatakan dia juga tertarik untuk menjelajahi sektor lain dalam grup. Lagi pula, dia masih muda dan penuh energi. Tristan tertawa mengatakan dia senang memiliki pemuda yang bisa diandalkan seperti itu dalam keluarga. Mungkin dia bahkan akan pensiun dini karenanya. Juliana terkekeh mengatakan Tristan pasti bercanda karena Charles masih banyak yang harus dipelajari. Setelah semua obrolan ringan dan saat makan malam berlanjut, Juliana mengatakan dia lupa memperkenalkan Sylvia secara resmi, mencatat bahwa dia adalah tunangan Chuck dan putri tertua keluarga Murray. Kesal dengan kurangnya partisipasi Sylvia karena dia sepertinya hanya peduli pada makanan. Juliana berkomentar bahwa Sylvia seharusnya tidak hanya fokus pada makanan dan harus bersulang untuk paman iparnya. Pada saat itu Sylvia mengingat kehidupan masa lalunya. Dia pernah mendengar ibu mertuanya mengobrol dengan seorang teman. Setelah menerima hadiah, mengatakan temannya sangat baik, sehingga jika Charles belum bertunangan, dia akan menyuruhnya menikahi putri temannya. Menyadari hal itu, Sylvia memutuskan untuk membelikan ibu mertuanya hadiah. Tetapi ketika dia memberikannya, reaksinya justru berlawanan dengan yang dia harapkan. Ibu mertuanya sangat marah, mengatakan bahwa sebagai seorang wanita, Sylvia harus anggun dan sederhana, tidak membuang-buang uang suaminya untuk hal-hal yang tidak penting. Marah, Juliana memerintahkan Sylvia untuk mulai membersihkan rumah besar itu. Dan sejak saat itu, menyuruh pelayan untuk tidak membersihkan apapun dan menyerahkan semua pekerjaan rumah kepada Sylvia. Ketika dia mencoba menjelaskan, Juliana membentak bahwa karena Sylvia telah menikah ke dalam keluarga, adalah tugasnya untuk merawat suaminya dan ibu mertuanya dengan baik. Saat itulah Sylvia menyadari ibu mertuanya tidak pernah menginginkannya menikahi Charles, dan setelah pernikahan segalanya menjadi lebih buruk. Juliana membuat hidupnya seperti neraka, berharap itu akan mendorong Sylvia untuk menyerah pada pernikahan.
Tapi kali ini, Sylvia memutuskan dia akan memenuhi keinginan ibu mertuanya dan membantunya dengan meninggalkan Charles. Sambil mengunyah makanannya, Sylvia mengatakan dia tidak bisa bersulang untuk Paman Charles karena dia tidak terlalu kuat minum alkohol. Dia akan menyerahkan bagian itu kepada tunangannya. Melihat ibunya jelas kesal, Charles mencoba menenangkan suasana, mengatakan, Sylvia hanya terbiasa berbicara lebih santai di rumah dan meminta maaf kepada Paman Tristan. Mencoba menutupi suasana dia, malah mengusulkan bersulang, tetapi Tristan menolak mengatakan dia juga tidak minum, apalagi karena dia akan menyetir pulang. Juliana, yang semakin tidak sabar bertanya-tanya, ada apa dengan Sylvia hari ini? Biasanya dia sangat manis dan patuh selalu menuruti apapun yang diperintahkan padanya. Tapi malam ini dia terlihat seperti anak nakal yang kasar dan manja permisi dari meja makan. Juliana berdiri dan berkata, dia akan ke toilet memanggil Sylvia untuk ikut dengannya. Sementara itu, dia sudah merencanakan bagaimana dia akan memberi pelajaran pada Sylvia untuk mengingatkannya cara menghormati orang yang lebih tua dengan benar. Dan disitulah video ini berakhir, teman-teman. Kita sekarang sudah sampai di bab 15. Jika kalian menikmati cerita ini, judulnya Hidup Bahagia Selamanya dengan Mantan Pamanku. Ini serial yang sangat menyenangkan. Menurutku sangat berbeda dari cerita romansa biasa yang kita lihat di luar sana. Dan itulah mengapa aku memutuskan untuk membawanya kepada kalian semua. Alurnya memang agak lambat di awal, tapi sudah banyak episode yang dirilis. Jadi jika kalian akhirnya menyukai cerita ini, jangan lupa tonton yang banyak, bagikan ke teman-teman kalian, tinggalkan suka, dan berikan komentar. Karena jika video ini mendapatkan banyak penayangan, aku pasti akan membawakan kalian bagian 2. Semoga kalian menikmatinya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Cium!